Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina wa ja'alna ikhwanan mutahabbina da'inina wal mujahidina fi sabilih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Salam perhimpunan, salam 24 jam untuk rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah masih bersama saya Usama Abu Zaif Al-Jundi di program Mutiara Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber yang bisa dibilang seorang akademisi di lingkungan mahasiswa Indonesia di Mesir terutama. Gak cuma itu, beliau merupakan seorang akademisi yang dikenal oleh mahasiswa ASEAN terlebih umumnya gitu ya, seperti Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar Ramadan dari mulai niat puasa Ramadan seperti apa, lantas korelasi antara bulan suci Ramadan dengan kehidupan sosial. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Ahmad Saifulillah. Ya. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Di hari pertama sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol tentang Ramadan, gimana Ustadz kesan pertama di hari pertama puasa ini Ustadz? Ya, sebenarnya kesan terhadap bulan Ramadan sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu malah. Ya, jadi kalau bertanya kesan, sejak 2 hari yang lalu pun saya sudah terkesan dengan suasana Ramadan, terutama di negeri Mesir ini begitu. Karena di Mesir ini angin Ramadan pun punya harum, punya ada ciri khas, punya ciri khas dan punya aroma khusus gitu ya. Apalagi sekarang sudah masuk ke hari pertama Ramadan di Mesir, alhamdulillah, insya Allah kita siap untuk beribadah full selama 30 hari. Dan semoga diberikan keistiqomahan. Amin. Ngomong-ngomong tentang Mesir, Ustaz, sebenarnya kita puasa di tahun ini tuh ada di musim panas, musim dingin atau gimana? Ini kebetulan pas banget ini. Jadi di hari pertama bulan Ramadan ini, di hari pertama puasa, cuaca sudah mulai panas. Sudah dimulai sejak 2 hari yang lalu lah sudah mulai perpindahan musim, dari musim dingin ke musim panas. Ini sudah panas termasuknya hari ini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ibadah-ibadah di bulan puasa, terutama bulan puasa ini. Ya. Oke, Ustaz. Kita masuk ke episode pertama tentang niat puasa, Ustaz. Menurut antum cara menyambut bulan Ramadan yang baik itu seperti apa, Ustaz? Ya. Cara menyambut bulan Ramadan itu seperti apa? Yang pasti yang pertama kita perlu menyambut bulan Ramadan dengan bahagia. Ya, karena Nabi sendiri pun menganjurkan para sahabat dulu ya untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Ya, Nabi pernah menganjurkan dengan memberikan motivasi dengan salah satu sabdanya, beliau bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu minan nar atau minan niran." Jadi barang siapa yang bahagia menyambut ya dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ini sebuah targhib, sebuah motivasi dari Nabi agar para sahabat secara khusus dan kita para umatnya secara umum untuk bahagia ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan ini begitu. Dan di Mesir ini secara khusus ada tradisi yang sangat luar biasa. Kalau hendak masuk bulan Ramadan ini ya kan, kita lihat ada fawanis, lampu-lampu hiasan. Kemudian di setiap gang di Mesir kita lihat sekarang, setiap gang ada plastik-plastik, kertas-kertas hiasan begitu kan. Itu farohan bidukhuli Ramadan. Itu dalam rangka bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Jadi luar biasa. Tapi ya bahagianya kita ketika masuk bulan Ramadan perlu diimbangi juga sebenarnya agar dengan apa? Dengan mempersiapkan hati. Ya, mengevaluasi hati ya, kemudian menyiapkan hati sepenuhnya untuk beribadah di bulan suci Ramadan dengan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hak adami dulu. Misalnya menghilangkan rasa benci, rasa dengki ya kepada para sesama barangkali yang pernah punya masalah dengan kita. Seperti itu. Karena dulu para sahabat pun, para salaf soleh seperti itu. Ketika hendak masuk bulan suci Ramadan, mereka sudah mulai saling maaf-maafan begitu.
Nah, gitu. Jadi para sahabat tidak berani masuk bulan suci Ramadan ketika di dalam hatinya masih ada rasa dengki kepada sesama. Maka na ahaduna yajra'u ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi dzarratun min hiqdin. Itu kata sebuah asar yang dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud. Gitu kurang lebih. Oke, selain kita harus bahagia juga menyambut bulan suci Ramadan yang dimana di dalam Ramadan ini banyak sekali keberkahan, banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya gitu. Ya. Dan selain itu kita harus menyiapkan hati kita juga untuk senantiasa bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke, Ustaz. Ayat apa Ustaz yang mewajibkan tentang puasa? Ayat Al-Qur'an atau ayat dalilnya Ustaz? Dalil tentang kewajiban puasa Ustaz. Ya, saya kira kalau kita membaca literasi kita di dalam kitab-kitab fikih, di sana disebutkan bahwa ayat yang mewajibkan puasa adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan usul fikih, ya, kata kutiba itu bimakna furido, termasuk lafaz-lafaz dalam bahasa Al-Qur'an yang berfaedah untuk mengilzam, mengikat sesuatu yang diperintahkan. Jadi sesuatu yang diperintahkan ada kalanya mulzam, ada kalanya tidak mulzam. Mulzam itu harus dilakukan mau tidak mau. Ya. Kalau ghairu mulzam itu berarti ada ruang, ada celah untuk ditinggalkan. Nah, dalam perintah puasa itu menggunakan kata kutiba yang artinya furido, mewajibkan. Artinya kata ini digunakan untuk memerintahkan sesuatu ala sabilil ilzam. Berarti puasa itu menjadi sangat kuat dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan, maka ada ancaman yang akan diberikan oleh syariat itu. Ya, jadi ayat yang mewajibkan puasa adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gitu. Ngomong tentang puasa, kita diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas hikmah di balik puasa itu apa, Ustaz? Betul. Ini salah satu yang perlu kita garis bawahi juga. Kadang ketika orang membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dia hanya fokus kepada bagian pertama ayat itu. Bagian pertama ayat itu mengatakan betul kutiba alaikumusiyam. Puasa diwajibkan atas kalian. Ya. Harusnya dilanjutkan sampai akhir. Ya kan? Akhir ayatnya mengatakan la'allakum tattaqun. Sebenarnya hikmah dari puasa itu Allah sendiri itu sudah sudah mengenas, ya, sudah langsung menuliskan setelah mewajibkan puasa. Supaya orang terdorong untuk melakukan ibadah puasa yang Masya Allah ada masyaqqah pasti di situ kan. Ada rasa berat begitu. Nah, Allah sudah mentarghib juga agar kalian mau berpuasa maka la'allakum tattaqun. Buah dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ya, secara bahasa tattaqun itu artinya ittaqa yattaqi, tattaqun itu artinya menghindarkan diri, menjaga diri sebenarnya. Artinya menjaga diri. Ya, maka dari itu ada tafsir la'allakum tattaqun dari Syekh Izz bin Abdissalam Qadil Qudah. Beliau ya, memiliki buku Maqasidus Siyam. Beliau memiliki tafsir yang unik terhadap la'allakum tattaqun. Rata-rata ulama menafsirkan la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa saja sudah. Gitu. Sedangkan beliau menafsirkan la'allakum tattaqun ay la'allakum tattaqunan nara bisawmi. Ya, tujuan daripada hikmah daripada disyariatkan puasa agar hikmahnya ini agar kalian terhindar. Tattaqun artinya terhindar. Bukan bertakwa dalam arti mustalah ya menurut ulama, tapi secara bahasa tattaqun terhindar. Agar kalian terhindar dari api neraka. La'allakum tattaqunan nar bisawmi. Sebab kalian melakukan puasa itu. Kenapa? Fa inna saumahu ya sababun li ghufraniz dzunub al-mujibati linnar. Karena puasa bulan Ramadan itu bisa menjadi sebab untuk mengampuni dosa-dosa yang bisa menyebabkan orang kena azab dari neraka itu. Nah, jadi hikmahnya sangat jelas la'allakum tattaqun ya, dengan tafsirnya Al-Izz bin Abdissalam ini lebih semakin jelas bahwa puasa kita adalah untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan agar kita terhindar dari api neraka. Kurang lebih seperti itu. Itu tadi hikmah yang sangat luar biasa daripada Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. La'allakum tattaqun. Untuk kita bertakwa, untuk senantiasa bertakwa gitu. Bertakwa dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang ini ya, yang maksiat dan lain sebagainya. Oke. Karena puasa ini adalah suatu ibadah.
Maka dalam Islam itu kan ibadah ada niat kalau kita ingin melakukan sesuatu ibadah tersebut. Ya, betul. Nah, ada ini Ustaz, tata cara niat yang baik ketika kita ingin berpuasa. Ustaz. Gimana? Ustaz? Ya, ini penting sekali ya masalah niat dalam ibadah ya. Tidak hanya puasa, tapi ibadah-ibadah yang lain pun semuanya bergantung dengan niat. Kenapa? Harus dibarengi sama niat. Harus dibarengi dengan niat, betul. Karena niat itulah yang membedakan antara ini amaliyah ibadah atau bukan. Ya, ada orang di sana sejak jam 3 pagi hingga jam 7 sore tidak makan. Ya, tidak minum dan tidak makan, ada. Tapi ternyata ya dia tidak makan demi misalnya mengurangi berat badan misalnya. Bukan niat untuk puasa gitu. Ya, artinya itu adalah sebuah adah, sebuah kebiasaan yang dia lakukan karena dia sedang punya program tertentu begitu kan. Nah, ada juga kayak saya misalnya sekarang sejak jam 3 malam ya, itu hingga sekarang belum makan dan belum minum ya, dan menahan nafsu dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang membedakan antara saya dan orang yang tadi yang menahan tidak makan dan tidak minum gitu kan? Saya dan dia sama-sama menahan itu. Iya, sama-sama nggak makan kan gitu, Ustaz. Untuk membedakan antara menahan dia dan menahannya saya dari makan dan minum ya, untuk membedakan adalah dengan niat. Ketika saya niatkan untuk puasa lillahi ta'ala, maka yang saya lakukan berupa menahan makan dan minum itu adalah bentuk ibadah. Ya. Sedangkan yang dilakukan itu bukan ibadah gitu. Nah, dengan niat itu bisa ini ya, fungsi daripada niat, fungsi daripada niat membedakan antara amaliyah ibadah dan yang bukan ibadah. Nah, yang penting ya, kalau kita hubungkan antara niat dengan puasa ini penting sekali karena salah satu syarat agar puasa itu diterima secara fikih dan supaya sah adalah harus tabiyyitun niyah. Pertanyaannya adalah kapan dia harus niat? Yang jelas dia harus niat. Pertanyaannya kapan dia harus niat? Nah, di dalam literasi fikih kita menemukan syarat puasa adalah tabiyyitun niyah. Tabiyyit niyah adalah meniatkan puasa sejak malam hari. Ya, sejak malam hari sudah dibolehkan untuk niat puasa. Jadi sampai sebelum fajar itu dia harus niat. Dan setiap hari satu niat. Itu adalah madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i mengatakan orang itu wajib tabiyyit niat, harus niat puasa untuk esok hari, ya. Dan setiap hari satu niat. Tidak boleh misal puasa 30 hari, kemudian dia niat satu aja dari kemarin misalnya kan. Ya, pertama gitu. Ya, hari pertama langsung dia niat saya niat puasa 30 hari misalnya. Wah, itu tidak sah dalam madhab kita. Dalam madhab Syafi'i, satu hari itu satu niat. Berarti setiap malam kita harus niat puasa. Itu yang mu'tamad, yang mukhtar, yang terpilih di dalam madhab kita, madhab Syafi'i begitu. Nah, akan tetapi kita para pemeluk madhab Syafi'i boleh jadi seringkali mengalami kesulitan di tengah jalan, ya, di tengah puasa kedua, ketiga dan seterusnya. Terkadang kita lupa. Terkadang kita lupa tidak mentabiyyit niat. Ya kan? Yang seharusnya di setiap malam kita tabiyyat niat, ya, ternyata tidak. Tapi tidak niat. Jadi langsung aja, apalagi kalau misalnya setelah kita berbuka puasa sibuk dengan keluarga, tarawih, setelah tarawih ketiduran, bangun-bangun sudah subuh. Jadi secara sekilas dalam madhab Syafi'i ini tidak sah. Memang tidak sah karena dia berarti dia tidak niat untuk hari itu. Nah, sehingga di dalam madhab Syafi'i kita punya solusi supaya tidak terjadi hal yang demikian. Bagaimana solusinya? Dalam madhab Syafi'i kita dibolehkan untuk taklid kepada madhab Maliki. Taklid kepada madhab Maliki dalam arti apa? Ya, menurut pendapat madhab Maliki, puasa 1 bulan 30 hari itu boleh niat hanya 1 kali di awal Ramadan. Jadi yang tadi kita contohkan di awal Ramadan, misalnya besok puasa nih. Ya, sekarang saya niat puasa Ramadan 30 hari. Gitu. Itu dalam madhab Maliki sudah sah. Dan hari puasa kedua, ketiga, keempat hingga akhir sudah tidak perlu niat lagi. Ya. Nah, jadi kita punya solusi dalam madhab Syafi'i adalah sejak awal kita harus berniat seperti itu juga. Makanya saya menghimbau kepada teman-teman semuanya agar sejak dini pun sudah niat. Saya niat 30 hari selama bulan Ramadan. Itu aman insya Allah. Ya. Sehingga ketika misal di tengah jalan kok kita lupa, ya, puasa kita tetap sah. Tapi ala madhabi Imam Malik. Ala kulli hal lebih menjadi jalan tengah. Hikmahnya itu kalau di tengah jalan kok kita lupa, kita tetap dihitung sah. Karena kita sudah dari awal taklid kepada Imam Malik dan itu dibolehkan. Itu hikmah pertama kenapa kita
boleh taklid kepada Imam Malik gitu. Hikmah kedua, ketika kita ikut taklid kepada Imam Malik adalah apa? Adalah ketika misalnya di tengah bulan Ramadan, qadarullah ya, dia meninggal, ya, maka dia akan mendapatkan, dituliskan pahala untuk dia puasa 30 hari penuh. Ya, karena niat dia sudah 30 hari. Karena tidak semua dari kita yang bisa hingga akhir bulan Ramadan 30 hari. Gitu. Sangat luar biasa hikmah daripada niat itu sendiri. Terkait talafuz atau mengucapkan niat tersebut, melihat urgensi niat yang sangat luar biasa dalam suatu ibadah. Talafuz atau mengucapkan niat itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Ya, adapun talafuz ya, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, talafuz itu mengucapkan niat. Jadi pada dasarnya niat itu harus diucapkan di dalam hati. Ya, jadi harus diucapkan di dalam hati. Maka dari itu tidak sah puasanya atau niatnya ketika misal orang tidur setelah tarawih. Setelah itu dia bangun, kemudian langsung makan dan langsung imsak, kemudian puasa, itu tidak sah. Ya, bangun, makan, langsung tidur lagi misalnya, ya kan? Tanpa mengucapkan niat di dalam hati. Ya, itu tidak sah karena niat pada dasarnya harus di dalam hati, begitu. Jadi ketika bangun seyogyanya ya di dalam hati harus niat juga, ya. Saya niat puasa esok hari, gitu. Itu dalam madhab kita seperti itu. Dan niat memang tempatnya di dalam hati. Nah, adapun talafuz, mengucapkan niat dalam madhab kita sunnah, hukumnya sunnah. Untuk apa? Agar lisan ini membantu hati mengucapkan niat. Karena kalau tidak diucapkan boleh jadi hati kita lalai. Bangun langsung sahur, langsung makan tanpa ngerentek dalam hati misalnya, ya itu belum jadi niatnya berarti. Nah, untuk membantu agar hati mengucapkan niat perlu ditalafuzkan. Perlu diucapkan dengan lisan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i misalnya fardhi syahri Ramadan hadis sana lillahi ta'ala. Dan ini di Indonesia kita punya tradisi yang sangat luar biasa, ya kan? Imam tarawih setelah dia selesai memimpin sholat tarawih, dia juga memimpin niat bersama-sama, bareng-bareng biasanya kan? Nah, begitu. Bahkan kadang dinagomkan, dilagukan sehingga enak begitu untuk dibacakan berbarengan. Itu ya sebenarnya tarbiyah ya dari para ulama-ulama di Indonesia sehingga menjadi sebuah tradisi. Begitu. Tentang niat, talafuz niatnya. Sangat luar biasa berarti ya. Begitu mendalam kita membahas tentang niat ini, terutama di bulan suci Ramadan yang mana niat ini sebagai sesuatu yang sangat penting dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama ibadah puasa seperti itu. Oke, Ustaz, tadi kita sudah mendengarkan paparan beliau tentang cara kita menyambut bulan suci Ramadan, yaitu dengan senantiasa mempersiapkan hati kita untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan benar-benar ibadah atau dengan sebenar-benar dan kita sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tadi telah membahas hikmah daripada bulan suci Ramadan dan juga hikmah di balik niat yang mana yang sangat urgent dalam suatu ibadah seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Ustaz tentang episode pertama kita tentang niat ini, Ustaz? Ya, saya kira sebelum cukup. Kita masuk ke penutupan. Yang penting, yang jelas niat itu harus menjadi perhatian bersama. Ya, jangan sampai niat yang terlihat sepele itu kemudian kita lalaikan. Ya, karena niat itulah yang menentukan ibadah kita diterima sah atau tidak. Ya, jadi niat harus menjadi perhatian yang paling utama setiap hari untuk kita, terutama kita penganut madhab Syafi'i. Kita. Itu tadi tentang episode 1 tentang niat puasa, terutama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Ahmad Syaiful Milah LC Diplom dapat menjadi pelajaran bagi kita. Amin. Dalam senantiasa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan seperti ini. Oke, itu tadi pemaparan dari beliau. Jangan lupa stay tune di YouTube kita di PPIDK Timur Tengah Afrika dan juga di Hiwar DMTV ya Ustaz ya. Dan juga insyaallah kita bakal tayangin di YouTube PMIK Mesir, Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo. Seperti itu. Dan juga jangan lupa follow IG kita di Ramadan Festival dan juga ada PMIK Mesir dan terakhir ada hiwar.dm ya Ustaz ya. Oke, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.